kita lanjutkan kembali. Sekarang untuk pernyataan if, else if, dan else. Nah, di sini untuk poin if, else if, dan else, jika pernyataan else memberikan alternatif pilihan kedua, maka untuk pernyataan else if dapat digunakan untuk merumuskan banyak alternatif. Artinya lebih dari 2 pilihan ya nanti. Nah, di sini bentuk umumnya ya kerangka dari if, else if, dan else. If kondisi 1, kemudian statement 1 hasilnya. Ya, jika memenuhi kondisi 1, maka statement 1 yang akan diproses. Tapi jika kondisi 1 tidak memenuhi, maka else if kondisi 2 coba diproses. Jika memenuhi, statement 2-nya yang dicetak. Tapi kalau 1, 2 jika tidak memenuhi, masih ada alternatif lagi yang else if kondisi ketiga, maka yang dicetak adalah statement 3. Tapi kalau dari ketiga ini tidak memenuhi, ada alternatif terakhir misalkan, nah, cukup menggunakan else. Lalu statement untuk else-nya apa? Nah, di sini ini kerangkanya. Nah, untuk penerapannya kita buat file kode baru dengan nama nested if.blade. Kita buat di view, new file, nested if.blade.php. Nah, kemudian HTML-nya dulu dibuka. Lalu, nah di sini kita masukkan codingnya. Nanti saya hanya menjelaskan saja ya. Ini saya copy biar cepat. Karena kalau kalian ketik akan memakan waktu yang lama. Nah, body paste di sini di Oke, saya undo sebentar. Nah, di sini ada. Kemudian ini saya masukkan ke tengah sedikit biar membedakan. Oke. Di save all. Ya. Kemudian di sini ya, ini agak menjorok sedikit ya. Gunanya untuk apa? Hanya sebagai penjelas nanti sih sebenarnya. Ya, hanya sebagai penjelas. Ini untuk penjelasnya saja, dimasukkan agak menjorok ke dalam. Oke. Nah, kalau sudah, kita buat dasar controllernya diubah ya. Function nested if. Kita buat dasar controllernya di sini. Public function nested if ya. Nah, di sini isinya kita copy saja. Oke. Nah, sudah save all lagi. Ya, sekarang kita rubah root-nya. Ya, root-nya kita rubah memanggil dari nested if-nya. Web. Ini saya copy. Di sininya nested if. Di belakangnya untuk function-nya juga nested if. Sudah save all. Nah, kita panggil di browser. Unexpected nested if di dasar controller 114. Oke, 114 public function. Save all. Nah,
Nama Raska, nilainya 85, grade-nya A, keterangan lulus. Kita lihat coding. Pertama untuk yang nested if-nya dulu. Nah, di sini if, ya pakai add ya. Add if, nilai lebih besar sama dengan 35, ya. Nama, nilai. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari controller. Ya, diambil dari controller. Ini ada string nama, isinya Raska, ada string nilai, isinya 85. Return view akan memanggil tampilan nested if yang ini, ya, yang ini, koma compact, ya, menggabungkan atau memix antara nama, ya, nama dan nilai. Ya, dia akan menggabungkan nama dan nilai yang ada di function nested if ke nested if yang view, ya. Nah, di sini namanya siapa, nilainya berapa, seleksi nilainya sesuai nggak dengan if yang ada di sini. Ya, jika nilainya lebih kecil sama dengan 35, maka grade-nya E. Keterangannya gagal. Ya, H3 ini heading ya. Ada heading 1, heading 2, heading 3, ketebalan teks. Else if yang kedua, jika tidak memenuhi syarat ya. Dia kan nilainya tadi 85, ya 85. Berarti secara syarat tidak memenuhi di yang pertama. Kita cek yang kedua, else if ya, nilai lebih besar sama dengan 36 and nilai lebih kecil sama dengan 55. Artinya dia ada di atas 36 ya. Kemudian di bawah 55. Tidak memenuhi syarat ya. Nilainya karena 85. Maka dialihkan ke yang selanjutnya. Nah, di sini nilai lebih besar sama dengan 56. Kemudian nilai lebih kecil sama dengan 69. Juga tidak memenuhi syarat. Dialihkan ke yang selanjutnya. Lebih besar sama dengan 70. Dan kemudian nilai lebih besar sama dengan 84. Tadi 85 ya. Di sini belum memenuhi syarat. Karena mulainya dari 84 ke bawah. Tidak memenuhi syarat juga. Ya, terakhir berarti. Selain itu, tidak ada lagi. Berarti 85 akan masuk kategori else. Yang mana nanti nama Raska nilainya 85 ya, dengan grade A, keterangannya lulus. Makanya di browser di sini nilai 85 itu grade-nya A, keterangan lulus. Ya, itu cara secara algoritma bagaimana menerapkan else if ya dan else di bahasa pemrograman Laravel. Ya. Jadi yang penting jangan sampai salah menerapkan fungsi if dan else if serta else-nya. Kemudian selanjutnya setelah nested if ada statement switch ya. Statement switch ini adalah pengatur alur program ya, keuntungannya adalah bisa langsung mengevaluasi satu statement dan memerintahkan aksi dalam jumlah yang lebih banyak. Ini bentuk umumnya ya, nanti dia akan memilih sebuah pilihan. Kita bikin dulu halamannya switchcase.blade.php. New file switchcase.blade.php. Nah, kemudian HTML-nya dulu masukin. Kalau sudah, masukin yang ininya. Ya, kita copy saja. Copy, kemudian paste di sini. Ya, paste di sini. Tab sedikit. Ini agak dimasukin. Ya, nanti tak-taknya kelihatan ya. Oke. Nah, ini kemudian sudah dibuat. Lalu di dasar controllernya bikin function switch. Ya, bikin terstruktur saja ya, codingnya biar rapi. Kemudian root-nya dirubah.
Sini tambahkan switch case. Lalu save all. Kita coba tes di sini. Untuk switch case-nya berjalan atau tidak. Oke, percabangan switch case program studi sistem informasi akuntansi. Kita lihat codingnya di switchcase.blade. Di sini ada percabangan switch, ini judulnya H1. Kemudian ada switch string jurusan. Nah, diambil dari dasar controller. Ya, nih disesuaikan dengan dasar controller. String jurusan add case 11. Ya, jika case-nya adalah jurusannya 11. Maka program studinya sistem informasi akuntansi. Break. Nah, break ini untuk di sini ada break ya. Perintah break itu untuk menjeda sejenak ya. Menjeda sejenak perintahnya. Kemudian sama seperti if dengan NIF gitu ya, ditutup. Ada lagi case 12. Jika nanti yang dimasukkan adalah kode string jurusannya adalah 12, maka program studinya sistem informasi. Break, jeda untuk ke kasus selanjutnya. Case 13, program studi teknologi komputer. Break, default. Nah, default ini jika yang dimasukkan kodenya selain 11, 12, 13 ya. Berarti nanti apa gitu ya. Tapi berhubung di sini dia untuk yang default masukinnya program studi teknologi informasi, berarti mau kode 14, kodenya 22 ya, yang masuk adalah teknologi informasi. Setiap switch ditutup dengan N switch gitu ya. Nah, ini halaman view-nya. Kemudian di controllernya ada function switch case. Dia mendeklarasikan string jurusannya sama dengan 11. Kemudian return view switch case memanggil halaman view ini, ya, switch case blade. Kemudian compact jurusan, artinya string jurusan ini ya akan dimix ke halaman switch case. Ya, string jurusannya apa yang diminta di sini? Ternyata di sini 11. Berarti nanti dia akan menyeleksi yang kodenya 11. Nah, di sini case 11 adalah prodi sistem informasi akuntansi. Jangan lupa juga root-nya dirubah, gitu ya. Makanya ketika di running, nah nanti halamannya adalah menampilkan program studi sistem informasi akuntansi berdasarkan dari string jurusan kodenya 11. Ini kalau saya ganti 13, misalkan simpan, lalu refresh. Nah, di sini teknologi komputer, gitu ya. Dia menyesuaikan apa yang ada diperintahkan di sini, gitu. Nah, kemudian next setelah switch case, nah ini ada latihan. Untuk ini, ya codingnya akan banyak, kita bahas di video selanjutnya.